Iya. Gue tuh karena kemarin lagi proses nulis buku ya. Yes. Jadi gue beli tuh semua buku pengantar ilmu ekonomi yang ada di market dan gue sedih sih, sangat-sangat sedih gitu. Kayak orang mendefine scarcity aja itu berantakan banget gitu. Karena sampai gue waktu itu WA Mas Dede ini Pak Khatib Basri, mantan Menq. Yes. Nah, gue sampaikan konsep gue, Mas ini ngaco ya, gue bilang. Kenapa sih terapan ilmu formal ekonomi kita itu ngaco banget, gue bilang kan. Ya maksudnya kayak scarcity itu diartikan dengan cara seperti ini, kelangkaannya means rare gitu. Jadi orang nangkapnya itu rare bukan scare gitu kan. Seharusnya kan itu define scare, daripada kelangkaan mending keterbatasan nggak sih? By definisi aja banyak yang keliru. Supply itu seharusnya itu kan pasokan, bukan penawaran ya. Penawaran tuh kayak lo nge-sell diskon gitu kan. Makanya disebutnya supply chain itu kan ada pasokan, bukan ada penawaran. Nah, banyak banget hal-hal yang ngaco kayak gitu. Yes. Utilitas itu ketika kepuasan, tapi orang-orang ngedefine-nya itu kebermanfaatan. Kepuasan dan kebermanfaatan kan berbeda. Jadi sampai di bab perilaku konsumen gue tuh geleng-geleng kepala. Kayak behavioral economics itu benar-benar nggak diajarin. Jadi orang taunya teori perilaku konsumen klasik aja. Yang manusia itu homo economicus. Artinya ya udah manusia itu selalu mengambil keputusan rasional. Padahal kan si Kahneman buat itu kan, terus dapat Nobel yang mana sebenarnya nggak selalu rasional. Jadi gue bisa sangat confirm concern dari Pak Kakak yang bilang kalau emang berantakan sih. Dan pengalaman lu jadi dosen itu ngerasain itu semua. Karena kan lu sampai doktoral pun masih ngambilnya di ekonomi ya, di UB. Terus lu juga udah pengalaman jadi asdos, lu pengalaman jadi dosen. Nah, modul lu pelajarin itu emang mengharuskan seperti itu, Pak? Atau lu dikasih ruang untuk ngajarin yang benar kayak gimana gitu? Karena kan memang kita dalam kurikulum itu selalu memiliki yang namanya pengantar. Dan semua itu kan ilmunya mutlak. Seperti yang Bang Ferry tadi bilang, kenyataannya di dunia ini, itu semua itu tidak semutlak yang ada di teori. Banyak sekali modifikasi dan juga banyak sekali keadaan-keadaan yang memang itu sedikit berbeda. Udah nggak relevan, Yes. Sangat berbeda dengan teori yang ada. Nah, jadi adanya kita di sini dengan menyampaikan banyak hal tentang literasi keuangan dengan kita ngomong ya cara kita, harapannya itu lebih banyak yang mengerti. Karena faktanya memang kalau kita menyampaikan itu dengan suatu bahasa yang solid dan rigid, orang itu nggak akan mau mendengar. Tapi kalau kita sampaikan dengan ya kita ngomong bahasanya orang nongkrong, itu malah lebih diterima oleh audiens. Jadi memang ya kita concernnya di sana, dan strategi komunikasi kita itu kita ingin dapetin audiens sebanyak-banyaknya supaya literasi keuangan ini bisa meningkat.